Kembali di News Sore, pemirsa, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum hari ini bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung. Anas sebelumnya divonis 8 tahun penjara dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Mantan narapidana kasus korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum hari ini bebas dari Lapas Sukamiskin Kota Bandung. Anas keluar dari Lapas Sukamiskin pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini bebas bersyarat melalui program integrasi cuti menjelang bebas dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Selama 3 bulan ke depan, Anas diwajibkan melapor di Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bandung sebelum dinyatakan bebas murni. Sementara itu, pemirsa, ratusan simpatisan Anas Urbaningrum sambut kebebasan mantan Ketua Umum Partai Demokrat dari Lapas Sukamiskin Kota Bandung. Mereka hadir sejak Selasa pagi lengkap dengan berbagai atribut. Ratusan simpatisan Anas Urbaningrum padati kawasan Lapas Sukamiskin Kota Bandung sejak Selasa pagi. Mereka datang untuk menyambut Anas usai mendekam di penjara selama 8 tahun. Beragam atribut seperti bendera organisasi kemahasiswaan dan ikat kepala mewarnai penjemputan Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum keluar dari Lapas Sukamiskin Kota Bandung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anas divonis penjara atas kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2013 yang lalu. Nama Anas Urbaningrum tak pernah hilang dari panggung politik. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu tersandung kasus korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang pada tahun 2013 silam, saat karir politiknya kala itu tengah berada di puncak. Terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun. Usai berbagai rangkaian sidang, Anas Urbaningrum dijatuhi vonis selama 8 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah oleh Hakim Ketua Haswandi dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor dalam kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Hambalang tahun 2013. Anas tengah berada di puncak karir politik ketika tersandung kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang 2013 silam. Dan ditahan pada 2014, tak lama dia pun hengkang dari Partai Demokrat. Anas dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Keterlibatan Anas dalam kasus ini pertama kali diungkap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, yang juga tersandung kasus yang sama. Tak terima atas vonisnya, Anas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kendati dijatuhi hukuman yang lebih ringan, Anas masih tak puas. Dia mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. 5 tahun berselang, MA mengabulkan permohonan peninjauan kembali PK yang diajukan Anas. Pada September 2020, Majelis Hakim PK menyunat hukuman Anas 6 tahun. Dengan demikian, hukuman Anas berkurang drastis menjadi 8 tahun penjara. Komisi 3 DPR kembali menggelar rapat untuk membahas transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Kepala PPATK hadir dalam rapat tersebut. Mahfud MD hadir sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam paparannya, Mahfud menegaskan tidak ada perbedaan data antara dirinya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal transaksi janggal 349 triliun rupiah. Data ini, menurut Mahfud, berasal dari sumber yang sama, yaitu PPATK. Mahfud juga melaporkan pembentukan tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti transaksi janggal senilai lebih dari 349 triliun rupiah dengan membangun kasus dari awal dimulai dari laporan dengan nilai transaksi terbesar senilai 189 triliun rupiah. Rekapitulasi data LHA LHP atas transaksi keuangan
mencurigakan dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun antara yang disampaikan oleh Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan. Tidak terdapat perbedaan dikarenakan memang berasal dari sumber yang sama, yaitu LHA LHP yang dikirimkan oleh PPATK. Nanti Ibu Menteri Keuangan akan menjelaskan ini dalam bentuk persandingan bahwa sebenarnya sama. 2. Jumlah 300 LHA LHP yang dikirim PPATK terdiri dari A. 200 LHA LHP dikirim ke Kementerian Keuangan dengan agregat nilai laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar lebih dari 275 T yang terdiri atas 92 LHA LHP statusnya proaktif PPATK dengan agregat LKTM ya, laporan transaksi keuangan mencurigakan sebesar 236. Hingga kini rapat Komisi 3 dengan Ketua Komite TPPU dan Menteri Keuangan masih berlangsung. Selengkapnya sudah ada rekan kami Ayu Pratiwi di Gedung DPR RI Jakarta. Selamat sore. Ayu, hingga kini apakah rapat di Komisi 3 masih berlangsung? Iya, selamat sore David dan juga pemirsa. Betul sekali, hingga saat ini rapat masih berlangsung. Rapat tadi dimulai pada pukul 2 sore ataupun 2 siang tadi dan langsung dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Polhukam Mahfud MD dan juga dari Ketua PPATK Ivan Yudhistia Pandana. Dan tadi sempat dalam awal rapat juga langsung disampaikan oleh Mahfud MD dalam materinya, pemaparan materinya, menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh puluhan anggota dari Komisi 3 yang pada saat tanggal 29 Maret yang lalu, di mana itu merupakan rapat jilid 1 terkait dengan pembahasan dugaan adanya dana janggal yaitu sebanyak 349 triliun. Dan di mana di tanggal tersebut anggota dari Komisi 3 DPR RI mempertanyakan mengapa ada perbedaan materi antara materi yang disampaikan oleh Sri Mulyani pada tanggal 27 Maret dengan materi yang disampaikan oleh Mahfud MD pada tanggal 29 Maret. Di mana dalam materi ini disebutkan, Sri Mulyani menyebutkan bahwa dari 300 surat yang diterima dari PPATK yang bersinggungan langsung dengan Kementerian Keuangan hanyalah 135 surat. Namun di tanggal 29 Maret Mahfud MD menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan menerima 200 surat dan tadi langsung dijelaskan 200 surat ini datanya sama, namun yang membuat berbeda adalah dari pemaparan Sri Mulyani karena dari Kementerian Keuangan hanya menyantumkan APH ataupun LHP yang diterima oleh Kementerian Keuangan saja. Namun yang dilaporkan kepada APH tidak dicantumkan. Karena itulah jumlahnya jadi berbeda. Dan tadi juga langsung ditanggapi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan dari 300 surat memang benar diterima 200 surat dan dari 200 surat ini sebanyak 186 surat sudah dilakukan pendisiplinan dan sebanyak 193 anggota sudah didisiplinkan. Dan dinamika rapat ini sangat berbeda jika kita bandingkan dengan rapat sebelumnya, di mana di rapat sebelumnya sangat dibanjiri dengan interupsi, namun di rapat ini terlihat sangat kondusif. David. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporan Anda langsung dari Gedung DPR Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kasus penganiayaan Mario David Ozora, Mario Dandi Satrio siap menjalani sidang terbuka. Hal itu disampaikan kuasa hukum tersangka kasus penganiayaan Mario Dandi Satrio. Kuasa hukum Mario Dandi Satrio, Basri Bundu, mengungkapkan berkas perkara kliennya telah diserahkan kembali ke pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Menurutnya, sidang perdana Mario Dandi akan digelar setelah Idul Fitri atau mungkin bisa lebih cepat. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta sempat mengembalikan berkas perkara Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas dalam kasus terhadap David Ozora karena berkas perkara keduanya dinilai belum lengkap. Saat ini udah pelimpahan berkas dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ya. Minggu-minggu ini mungkin ya P21 ya. Habis Lebaran ini sidang perdana ya Mario Dandi ya.
Sebelumnya, AG divonis 3,5 tahun penjara karena terbukti terlibat penganiayaan terhadap David Ozora. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Ibu Hakim sudah menyampaikan vonis terhadap anak AG, yaitu seperti sudah tahu, kami menghormati putusan ini, namun kami akan berdiskusi dulu dengan pihak keluarga mengenai tindakan apa yang akan dilakukan. Pastinya ini fakta-fakta yang ada yang disampaikan oleh Ibu Hakim, ada beberapa yang menjadi catatan kami juga sebenarnya. Tapi ini kami serahkan keputusan di pihak keluarga nanti. Ada rencana akan banding atau sudah menerima proses? Dengan demikian, vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut AG 4 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Jawa Tengah terus mengembangkan penyidikan dalam kasus pembunuhan berantai dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet. Polisi tidak menutup kemungkinan korban berjumlah lebih dari 12 orang. Polisi masih terus mengembangkan penyidikan dalam kasus pembunuhan berantai Slamet Tohari alias Mbah Slamet. 11 orang saksi telah dimintai keterangannya, termasuk saksi ahli dan istri Tohari. Selain menggali keterangan para saksi, tim Polda Jawa Tengah juga memeriksa kondisi kejiwaan tersangka Slamet Tohari. Bukan tidak mungkin jumlah korban Mbah Slamet yang mengaku sebagai dukun pengganda uang ternyata lebih dari 12 orang. Terkait pengembangan penyelidikan, apakah hanya berhenti pada 12 korban tersebut atau mungkin ada suara-suara di luar yang menyampaikan bahwa lebih dari 12 korban. Sementara itu, 8 dari 12 jasad korban Mbah Slamet sudah teridentifikasi. 2 di antaranya, Teresia dan Okta, adalah ibu dan anak. Keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat menjemput jenazah keduanya di RSUD Banjarnegara, Jawa Tengah. Sekali lagi saya terima kasih ke Polres Banjarnegara yang sudah sangat-sangat membantu kami untuk menemukan adik saya walaupun dalam kondisi seperti ini. Jenazah Teresia dan Okta selanjutnya dibawa keluarga untuk dimakamkan di daerah asal Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Seorang suami di Surabaya, Jawa Timur tega mencuri mobil istrinya saat sedang pisah ranjang. Pelaku membawa kabur mobil korban menggunakan kunci cadangan dan juga ditemukan narkoba jenis sabu. Inilah rekaman CCTV saat Suartono, 47 tahun, mencuri mobil istrinya di perumahan Jemur, Andayani, Surabaya, Jawa Timur 23 Maret lalu. Pelaku awalnya datang menggunakan sepeda motor. Pelaku lalu menuju mobil yang terparkir, lalu membawanya menggunakan kunci cadangan. Pelaku hanya tertunduk dan diam saat dipertemukan dengan istrinya di Mapolrestabes Surabaya. Keduanya diketahui sudah 2 bulan pisah ranjang dan dalam proses cerai. Dari hasil penyelidikan, pelaku ditangkap di Kediri, sementara mobil korban ditemukan di Semarang, Jawa Tengah. Kunci serep atau kunci duplikat dari mobil tersebut diketahui tidak ada di tempatnya. Nah, kemudian si pelapor melaporkan kejadian ini kepada Polrestabes Surabaya. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa pelaku daripada kejadian ini adalah suaminya sendiri yang kita tangkap di Kediri. Dan bantuan dari rekan-rekan di Polres Kediri dan Polda Jateng, kita melakukan unit mobilnya di Semarang. Gitu. Sekarang statusnya seperti apa pernikahan mereka? Masih resmi pernikahan atau? Pernikahan mereka itu dalam konteks surat masih resmi, tapi mereka sudah pisah ranjang sekitar hampir 2 bulan. Tidak hanya mencuri mobil istri, pelaku ternyata juga membawa narkoba jenis sabu seberat 1,16 gram saat ditangkap. Penemuan sabu ini kasusnya dilimpahkan ke Satuan Narkoba Polrestabes Surabaya.
Pemirsa, kabar kurang menyenangkan kembali datang dari buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Kali ini 10 orang wanita pekerja migran disekap dan dianiaya oleh oknum penyalur tenaga kerja. Beruntung LSM Bangkit Migran Indonesia Solidaritas Amanah berhasil menyelamatkan mereka. Beginilah situasi saat LSM Bangkit Migran Indonesia Solidaritas Amanah atau BMISA menemukan 10 wanita pekerja migran Indonesia yang disekap dan dianiaya di Jeddah, Arab Saudi pada 5 April lalu. Beberapa anggota BMI Arab Saudi langsung mendatangi lokasi penyekapan yang merupakan bangunan tempat peristirahatan. Perwakilan LSM juga sempat menghubungi aparat kepolisian Arab Saudi. Namun di saat yang bersamaan, para pelaku melarikan diri melalui pintu belakang. Sempat terjadi perlawanan dari pelaku saat dipergoki tim LSM BMISA. Pelaku yang berjumlah 3 orang itu berhasil melarikan diri menggunakan sebuah mobil sedan. Saat ditemukan di sebuah ruangan, beberapa korban menderita luka hasil penganiayaan, diantaranya lebam di wajah, serta patah pada jari tangan. Salah satu korban juga mengaku mendapatkan kekerasan seksual. Para pelaku kabur dengan membawa 13 ponsel milik para korban, serta uang sebesar 6.000 rial Saudi atau setara 20 juta rupiah. Kepolisian Arab Saudi kemudian berhasil menangkap 3 pelaku 2 hari kemudian atau pada Jumat 7 April. Dari hasil interogasi, ketiga pelaku merupakan warga negara Palestina. Nahas, seluruh korban kini juga harus diproses secara hukum karena status masa izin tinggal yang sudah melewati batas atau overstay. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, News Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya bersama rekan saya Stefani Patricia. Selamat sore Stefani, ada informasi apa saja usai jeda? Ya, Davi dan juga pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi pelabuhan, stasiun, dan bandara mulai dipadati oleh pemudik yang pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan. Selengkapnya usai jeda.